Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Segala puji dan segenap rasa syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Malam hari ini kita bisa kembali bermuajahah melanjutkan kajian tahsin tilawah kita. Tentunya selalu kita iringi dengan pengharapan semoga hadir dan berkumpulnya kita di majlis yang mulia ini senantiasa mendapatkan limpahan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian sampai akhir zaman. Kita sama-sama buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengantar materi kita untuk talaqi tilawahnya silahkan dibuka surah Al-Quraisy. Ya. Surah ke-106. Sudah di ujung. Surah Al-Quraisy akan mengantarkan pembahasan kita melanjutkan babul mad. Dalam hal ini kita masuk ke pembahasan mad far'i setelah sebelumnya kita tuntaskan untuk mad far'i yang disebabkan karena hamzah. Kemudian kita lanjutkan mad far'i yang muncul karena sebab waqaf atau bacaan yang diberhentikan untuk bernafas. Pekan sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas dua jenis mad far'i yang terjadi karena sebab bacaan diberhentikan. Yang pertama mad arid lisukun, ketika mad asli di depannya ada huruf hijaiyah yang dibaca sukun karena waqaf. Kemudian mad iwad yang kedua, huruf hijaiyah berharokat fathatain yang diiringi alif kemudian di waqaf, maka yang awalnya bukan bacaan mad menjadi bacaan mad dibaca dua harokat, namanya mad iwad. Mudah-mudahan masih ingat ya, soalnya berselang pertemuannya. Kalau tiap hari tilawah insya Allah sih ketemu. Yang repot kalau nggak tiap hari tilawah. Insya Allah tiap hari tilawah semua ya. Amin. Kali ini kita ke bacaan yang awalnya juga bukan bacaan mad, nanti akan menjadi mad karena sebab waqaf. Kita awali untuk talaqi tahsin tilawahnya di surah Al-Quraisy. Surah ke-106. Seperti biasa saya baca, jamaah mengikuti setelahnya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy, li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju', alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf, wa amanahum min khawf. Ya, 4 ayat rangkaian ayat yang terdapat di surah Al-Quraisy. Yang akan kita bahas adalah ujung-ujung setiap ayatnya yang biasa kita ketemu mad asli untuk fathah diiringi alif vokal a-nya, atau kasrah diiringi ya sukun vokal i-nya, dan dhammah diiringi waw sukun untuk vokal u yang dipanjangkan 2 harokat. Di depannya ada huruf hijaiyah yang disukun karena bacaannya berhenti, mad arid lisukun. Awalnya panjang 2 harokat mad asli. Kalau sudah menjadi mad arid lisukun bisa dibaca antara 2 sampai 6 harokat. Itu bisa dilihat di surah sebelumnya atau surah sesudahnya. Ujung-ujung ayat surah Al-Fil atau ujung-ujung ayat surah Al-Ma'un itu ketemu mad arid lisukun. Mad asli di depannya huruf yang disukun karena waqaf. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Boleh antara 2 sampai 6 harokat. Atau ara'aital ladzi yukadzibu bid din. Mad aslinya di ketemu ni yang dibaca n saja karena diwaqaf, jadi biddin. Mad aslinya berubah menjadi mad arid lisukun ya. Tapi kalau dibaca wasal mad aslinya tetap. Misalnya fadzalika alladzi yad'ul yatima wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Kalau dia dari yatima ke wala diwasal, ti-nya tetap menjadi mad asli. Ya, tidak boleh dibaca sampai 6 harokat, 2 harokat saja. Kecuali kalau diwaqaf kembali di ayat kedua, itu terjadi lagi mad arid lisukun. Nah, untuk yang di surah Al-Quraisy itu suara
konsonan bukan, vokal juga bukan. Disebutnya suara diftong, atau kalau istilah tajwidnya harful lin, huruf yang dibaca lembut, layin atau lin. Bunyi ya sukun atau waw sukun sebelumnya huruf berharokat fathah, bunyi ai atau bunyi au, seperti pantai, santai, itu gabungan antara a dengan i, bukan a dengan y. Atau pulau, silau, itu antara a dengan u, bukan antara a dengan w. Ya, tapi di huruf hijaiyah iya dan waw, bukan huruf i, karena i alif berharokat kasrah, ya, jadi ya. Huruf iyanya dan wawnya sukun, sebelumnya fathah. Itu kalau dia berada di tengah atau bacaannya di wasal, dia tidak menjadi bacaan panjang, satu ketuk saja untuk huruf lin, ya, huruf yang dibaca lembut. Contohnya kita sambung dari satu ke ayat kedua. Li'ilafi Quraisyin ilafihim. Quraisyin, Raisyin, itu rai satu ketuk saja, tidak dibaca li'ilafi Quraisyin ilafihim, tidak. Kalau dia wasal, bukan bacaan mad, seperti wailul likulli, wailun itu tidak dibaca wailulli, nggak bisa, karena dia bukan bacaan mad. Ara'aitalladzi aita, ya, bunyi ya sukun yang sebelumnya huruf fathah, bukan bacaan mad, tetapi huruf yang dibaca lembut di makhrajnya, karena sekedar mampir. Bunyi ai dan au-nya itu tidak sampai menekan di makhrajnya. Ya yi yu bai, tidak sampai bai, ya, tidak sampai tertekan di makhrajnya, tengah lidah. Atau bunyi waw, wawiwu, bau, seperti bau, bau, bukan baw, bau. Kalau wa pakai w itu kuat di makhrajnya, tapi pakai u, a dan u, au, itu lembut, ya, sekedar mampir, makanya disebut huruf lin. Menjadi mad kalau setelahnya hurufnya dimatikan karena waqaf, diberhentikan bacaannya. Di ujung ayat pertama itu rai itu dipanjangkan bunyi i-nya antara 2 sampai 6 harokat, namanya mad layyin atau mad lin, bacaan panjang yang dihasilkan dari huruf lin yang bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukun karena waqaf. Jadi bisa dibaca panjang 2 sampai 6 harokat, seperti membaca mad arid lis sukun. Ya, yang awalnya kalau dia terus atau wasal tidak panjang, ketika diwaqaf menjadi panjang. Li'ilafi Quraisy
Roish. Yang panjang bunyi i-nya. Ya, bukan roish. Tidak. Berarti kita memanggil Roy. Bukan O-nya yang panjang, ya, bukan Roish. Tetapi I-nya yang panjang. Pantai. Kalau kita kan mau kemana? Mau ke pantai. Gitu. Ini bukan A-nya yang panjang, pantai. Nah, jadi kalau yang dipanjangkan bunyi I-nya. Ya-nya itu di I-nya, bukan di O-nya. Bukan dari A menuju I, tetapi I menuju ke huruf yang terakhir. Ya. Was-sayf, hadzal bait, bukan bait. Naum, bukan naum. Ya, yang panjang bunyi u-nya ketika di waw. Di sini yang di ujung ayat keempat, wa amanahum min khauf, khauf, ya. Wa atubu ilaih, ya. Atau ilaik, dari ilaika menjadi ilaik. Ya. Saum, dari saw menuju ke huruf mimnya yang dipanjangkan u-nya. Jadi ujung ayat, dari ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga itu contoh suara diftong ya sukun, ya, huruf linnya ya sukun, bunyi ai-nya. Jadi yang dipanjangkan dari ai ke i-nya menuju ke huruf terakhir yang disukun karena waqaf. Ayat kedua, ila fihim rihlatash syita'i was-sayf, ya, was-sayf. Ayat ketiganya, falyabudu rabb hadzal bait, ya, huruf ta munculkan sifat hams di ujungnya. Kalau dia wasal ayat 3 ke ayat keempat, berarti baiti, bainya tidak dibaca hadzal baitil ladzi, tidak, tapi langsung hadzal baitil ladzi, ya, tidak panjang kalau di wasal. Jadi madnya muncul karena waqaf, karena sebab waqaf tadi. Jelas ya? Termasuk di ayat terakhir contoh yang khaw untuk waw sukun yang sebelumnya fathah. Wa amanahum min khauf. Kalau ju' itu mad apa? Ya, mad arid lisukun kalau di waqaf. Kalau di wasal, mad arid lisukunnya nggak berlaku, tetap dia menjadi mad asli. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum. Ju'in hanya boleh 2 harokat ju-nya. Kalau dia di wasal, tidak terjadi mad arid lisukun. Karena mad arid lisukun juga terjadinya karena waqaf. Kalau tidak diwaqaf, maka tidak terjadi mad arid lisukun. Hanya bacaan mad asli yang hanya boleh 2 harokat. Tidak boleh min ju'in wa amanahum, kepanjangan, ya. Lebih dari 2 harokat. Meskipun kadar kesalahannya lahnul khafi, salah yang kecil, tetapi tetap mengurangi tartil tilawahnya. Ya, jelas untuk
mad layin atau madlin? Jelas ya. Jadi ketemu di surat-surat yang lain ya seringnya sih di tengah-tengah ayat begitu. Ketika di waqaf bunyi ai dan bunyi au, setelahnya ada huruf yang kita matikan karena bacaannya kita berhentikan, maka itu harus panjang, minimal 2, maksimalnya 6. Jangan tidak dipanjangkan, nanti kaget. Bait gitu misalnya ya. Ada yang model membangunkan azan biar kaget. As-salatu khairum minan naum. Itu karena dia bukan Al-Quran silahkan saja. Karena kalau ikuti kaidah tajwid minimal 2. Kalaupun mau agak ngagetin, minan naum 2 harokat minimalnya kan. Jangan terlalu kurang dari 2, karena kaidahnya itu bagian dari madlin, tapi karena bukan bacaan Al-Quran, jadi tidak mewajibkan untuk mempraktekkan tajwid di madnya. Tapi kalau untuk huruf per huruf tetap harus, karena makharijul huruf itu berpengaruh kepada arti, bagian dari yang jali-jali itu. Lahnul jali, salah fatal itu yang merusak-rusak arti, panjang dipendekin, itu dihindarkan, panjang pendek. Begitupun ketika membaca yang lain-lain begitu. Tidak pakai nagam, tidak menerapkan tajwid terkait yang di bagian lahnul khafi, tapi untuk yang jali-jalinya itu akan berpengaruh kepada arti, panjang pendek. Hadis pun begitu, meskipun tidak diwajibkan untuk tartil dalam membaca hadis, ya, tapi panjang pendek akan berpengaruh kepada arti, termasuk harokat, fathah, kasrah, dhammahnya itu. Membaca kitab yang lain pun begitu, karena itu ada kaidah di i'rabnya yang rusak kalau panjang pendeknya harokat, fathah, kasrah, dhammahnya salah. Baik, kita baca untuk surah Al-Quraisy sama-sama. Ta'awudz dan basmalah, wahid, itsnain, tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, silakan Pak Haji Asri, monggo. Jangan dikasih jarak antara fi dengan ku, karena dia bukan bacaan mad. Jadi kalau terjarak begitu, terjeda, seperti ada spasi, jadi kayak terpanjangkan, padahal dia bukan bacaan mad. Yang panjang ini li'ila, fiqu, satu ketuk fi Quraisy, jangan dikasih jeda. Fiqu gitu. Masih terdengar fi, fiqu. Masih sedikit terpanjangkan itu, lebih dari satu. Fiqu, jadi ketuknya gitu Pak, langsung satu-satu dia. Masih fi Quraisy, fi-nya fiqu. Jangan fiqu tapi fiqu. Fiqu.
Iya, coba. Masih. Liila fiqu. Fiqu. Masih fi Quraisy. Masih fiqu. Nah, fiqu. Itu jadi la-nya jadi terpendekkan. Yang panjang i dan la, nggak apa-apa Pak Haji. Karena kan ini hafalan kita waktu kecil. Biasanya ke bawah, karena dulu kan ngafalnya sering sambil dengar gitu, nggak sengaja, tidak dengan sengaja memperhatikan huruf per huruf. Yang panjang i dan la. Ila fiqu. Fiqu. Nanti di rem Pak Haji, di rem. Ila fi. Coba. Jangan fi. Fiqu. Ya, fiqu. Iya, nanti dilatih kayak kopi, fiqu, kopi, fiqu. Jadi jangan panjang. Lanjut. Yang panjang i-nya, jangan roish, roish, roish. Nah, Quraisynya sudah benar, V-nya tadi masih terpanjangkan. Lanjut. I-nya panjang, ada kasrah tegak. Ila. Panjang. Ila. Iya. Iya. Tahan, lepaskan qalqalah di to-nya. At'amahum. Itu M ketemu M, idgham mimi sudah kita bahas juga. Kemudian min itu juga ditahan, ikhfa-nya. Ju'. Sekali lagi alladzi at'amahum. Kebalik, bukan ma'ahum, amahum. A-nya dulu baru ma-nya. Iya, alhamdulillah. Kalau masih sifat huruf itu kan masih lahnul khafi, pelan-pelan diperbaiki. Ya, tapi kalau panjang pendek itu mutlak harus dibenerin karena dia lahnul jali. Ya, jadi panjang pendeknya tadi fi jangan panjang, kemudian ila, i-nya jangan pendek. Ila itu keliru, harusnya ila, dua harokat. Pak Haji Rosyid? Enggak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas sita'i was-shayf. Shinnya letakin di tengah lidah seperti C tapi dia tidak menempel. Rihlatashi. SY wajib. Ya, yang itu. Ilafihim rihlatas sita'i was-shayf. Ta itu wajib matnya. Karena di depannya hamzah. Harus 5. Ilafihim rihlatas sita'i was-shayf. Iya. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Min khawf. Iya. Ainnya kurang ke tengah. Nah, min ju'. Sama min ju'.
Jangan ju, itu ke bawah. Ju. Min ju'. Masih ke bawah. Ke tengah dia. Seperti tercekik. Yang itu min ju. Min ju. Kalau huruf nggak bisa, kalau turun dia jadi ke alif, udah berubah hurufnya, makanya tetap harus dinaikin. U-nya. Ba. Mas, monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Iya. Ilafihim rihlatash shitaa'i was-sayf. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. Jangan sampai ju'. Ada wa-nya itu nggak boleh. Tetap U-nya tetap harus sempurna seperti tattaqun. Nggak ada tattaqun. Ju', nggak ada ju'. Wa-nya nggak ada. Vokal U-nya harus sampai ujung. Ulang. Iya, alhamdulillah. Sebelahnya dengan siapa, Mas? Amrin. Baru hari ini? Atau 2 minggu yang lalu ya, yang bawa anak kecil ya? Silakan. Iya. Sebelahnya Pak Rus, monggo Pak. Jangan disatukan. Illa nggak boleh. Ila masing-masing. Ila fihim. Was-saif. Sempurnakan dulu dunya baru robba, ada tasydid di ba. Falyabudu robba. Hanya juga 2 harokat. Hadzal ba, jangan bait. Bait. Bai, bukan bai. Masih terdengar bait begitu Pak? Bait. Sebenarnya bait puisi apa bait puisi sih itu? Bait per bait atau bait per bait? Pahit itu beda lagi. Pahit Pak. Aslinya ada haknya pahit. Itu bait sama bait itu tulisannya sama. Jangan ada i-nya ya Pak, tapi bai seperti pantai tadi, bukan pantai. Mau kemana pantai? Lagi ngapain? Santai saja. Jadi santai, jangan santai. Bait, ya bait. Iya.
Iya, mim ketemu mimnya nanti ditahan lagi ya Pak. M-nya itu dilamakan sedikit. Ada ummahatnya? Enggak ada. Mas Saiful yang tahu. Silakan Mas Saiful. Iya. Monggo Mas, terakhir. Dengan Mas siapa namanya? Amin. Amin. Habis walad-dhalin namanya panjang berarti ya. Amin. Silakan Mas Amin. Tasdidnya didudukkan itu Rabba. Iya. Ha dan ainnya itu enak kedengerannya, lembut gitu, di tengahnya berasa rih ya, bersih. Bersih karena nggak pernah ngerokok anak muda. Baik ya. Cukup untuk bacaan mad far'i yang disebabkan karena waqaf. Ya, mulai dari mad arid lisukun, kemudian mad iwad dan mad lin. Terakhir ada yang awalnya mad, ketika disukun madnya hilang, bahkan harus mati ya, ketika diwakaf, maksud saya ketika diwakaf madnya hilang, malah harus dibaca sukun. Itu hak dhamir untuk pengganti huwa ya, hu atau hi. Jadi ketika mad silah itu diwakaf, madnya hilang. Jadi kebalikannya, kalau tadi yang bukan mad ketika diwakaf berubah menjadi mad iwad dan mad lin ini. Kalau yang ini yang awalnya mad silah ketika wasal, ketika wakaf harus dimatikan. Bisa dilihat di sebelahnya surah Al-Humazah itu. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadahu yahsabu. Kalau diwasal, hu-nya itu menjadi mad silah qasirah. Ya. Tapi kalau dia diwaqaf wa 'addadah, itu harus mati. Yahsabu annama lahu akhladah. Tidak boleh dibaca akhladahu. Meskipun di situ tanda bacanya dengan dhammah terbalik, tanda panjang. Ya, ketika dia waqaf, baik waqaf di ujung ayat maupun waqaf di tengah ayat, hu dan hi-nya itu harus mati. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu
Itu nggak boleh kalau berhenti dibaca bainahu, adawatun ka'annahu. Kalau berhenti karena nafas mungkin misalnya tidak sampai, ya, fa idzal ladzi bainaka wa bainah, tinggal diulang, wa bainahu adawatun ka'annahu, dan seterusnya. Jadi ketika mad silah wasal itu berlaku panjang 2 harokat untuk mad silah qasirah. Kalau di depannya alif menjadi mad silah tawilah. Tetapi ketika dia di waqaf maka madnya hilang. Hak dhamirnya harus mati. Tidak boleh dibaca hidup. Itu yang terkait dengan tanda waqaf. Yang awalnya mad berubah menjadi sukun. Madnya hilang karena waqaf. Cukup ya untuk malam hari ini. Pembahasan kita berarti 2 penyebab yang di mad far'i sudah kita bahas. Yang pertama karena sebab hamzah, itu ada muncul kemarin pembahasan kita mad wajib, mad jaiz, dan mad silah tawilah. Ya, sekalian terbahas mad silah qasirahnya. Kemudian yang karena sebab waqaf ini ada mad arili sukun, mad iwad, dan mad lin. Ya, jadi sudah 6 dan 7 untuk mad silah qasirahnya, berarti yang sudah kita bahas di bagian cabang-cabangnya mad atau mad far'i. Kita akan lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Waktu Isya sudah tiba. Sama-sama kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Tentunya dengan kembali berharap semoga majelis kita ini dari awal hingga akhir senantiasa mendapatkan limpahan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih perhatiannya dan mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.